serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain. Dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya, seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya, bahagia dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari, kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutuhkan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Romo, para suster dan saudara-saudari serta adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika membaca dua bacaan yang kita dengarkan hari ini, saya kemudian melihat situasi kehidupan yang ada di sekitar kita, lalu saya sampai pada kesimpulan ini, ya boleh diprotes, tetapi juga mungkin pas. Bagaimana kita kalau mau hidup enak dan nyaman? Lalu saya dapat dua jawaban ini. Yang pertama, jadilah orang jahat kalau mau hidupnya enak. Jadi orang jahat itu pasti enak hidupnya. Ya kalau ada apa, menipu, korupsi, salahkan orang lain kalau salah, ya enak jadi orang jahat. Karena ketika kita dipersalahkan, kita mengambing hitamkan orang lain. Atau yang kedua, kalau mau hidupnya enak, ya jadi orang cuek. Tidak peduli, egois, malas, bodoh amat. Itu sudah pasti jaminan hidup enak dan tenang-tenang saja, tetapi di dunia. Hanya sebatas di dunia. Jadi orang cuek, tahu yang benar, tahu yang baik, tapi diam saja. Itu. Dan itu ternyata bukan sebuah kontradiksi yang baru-baru ini terjadi. Kalau kita cermati dalam bacaan yang pertama, ternyata hal ini sudah terjadi sejak penulis kitab kebijaksanaan menuliskan tulisannya. Dalam bacaan pertama, orang benar dan orang baik dibenci bukan karena kebaikannya. Kalau kebaikannya disimpan untuk diri sendiri, saya rasa itu tidak akan menimbulkan masalah yang banyak. Tetapi orang baik, orang benar, dibenci karena kebaikannya itu memancar dan mengganggu, mengusik. Terutama orang yang tidak baik,
dan yang tidak benar. Nah, maka kalau kita mau hidupnya nyaman-nyaman saja, ya saya percaya bahwa di gereja ini tidak ada orang jahat. Saya percaya di gereja ini tidak ada orang jahat. Hanya di gereja ini mungkin termasuk saya juga, banyak orang baik tetapi yang cuek. Nah, untuk mencari aman. Kemudian dalam Injil kita melihat bahwa Yesus dibenci bukan karena kebaikannya, tetapi lagi-lagi dibenci karena kebaikannya itu memancar dan mengusik banyak orang. Dan pada puncaknya ketika dia ditangkap oleh imam-imam kepala, Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? Kalau Yesus diam saja, menyimpan kebenarannya itu untuk dirinya sendiri, pasti dia tidak akan dihukum salib. Tetapi Yesus dengan kesungguhan, keyakinan, dan kerelaan dirinya, dia mengatakan, aku adalah anak Allah, dan saat itulah dia ditangkap dan dihukum mati, karena dia dianggap menghujat Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya percaya bahwa semua orang di gereja ini adalah orang baik. Hanya orang baik yang seringkali masih cuek, tidak peduli. Bahkan terkadang kita sampai malas susah, malas capek, malas terlibat dalam kesusahan orang lain. Maka kalau kita membaca dua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, penulis kitab kebijaksanaan dan juga Yesus sendiri mau mengusik kebaikan kita. Untuk kita tanyakan lagi, untuk kita renungkan lagi. Buat apa kebaikanmu kalau tidak terpancarkan? Maka mari kita usik dunia yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Bukan mungkin, bahkan pasti sedang tidak baik-baik saja. Karena mungkin kita bahkan pasti melihat ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, pencemaran, kerusakan lingkungan di sekitar kita. Kita sudah cukup baik bahwa kita tidak ikut terlibat dalam hal itu. Tetapi sayangnya kebaikan kita belum terpancar dengan mengusik orang-orang yang melakukan ketidakbaikan. Bahkan dalam dokumen ajaran sosial gereja ada kutipan seperti ini. Ini orang biasa, seorang musisi bernama Bob Geldof, boleh dicari. Dia sampai menuliskan sebuah seni, sebuah prosa, sebuah tulisan yang mengatakan seperti ini. Aku tidak tahan melihat pornografi kemiskinan yang ada di sekitar saya. Ada begitu kevulgaran, ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, pencemaran yang ada di sekitar kita. Dan kita memang sudah cukup baik karena kita tidak menambah kesusahan itu. Tetapi bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk melakukan lebih, untuk memancarkan kebaikan itu. Maka mari kita melakukannya dengan perbuatan baik yang lebih kita wujudkan lagi, kita pancarkan lagi, bahkan boleh secara tanda kutip saya katakan, memamerkan kebaikan kita, sehingga orang-orang yang hidup dalam ketidakbaikan merasa terusik dengan apa yang kita wartakan. Maka mari kita jangan menjadi orang baik yang cuek. Dan ketika kita menjadi orang baik yang tidak cuek, hidup akan menjadi lebih susah. Dan memang begitulah yang lebih dahulu telah dialami oleh Tuhan kita. Semoga kita
diberkati dan dibimbing dalam perjalanan hidup kita menjadi orang yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi baik sampai mengusik orang-orang yang hidupnya tidak baik. Semoga Tuhan memberkati kita.